Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, tetap berbuat baik ya. Guru, katanya jikalau kita rajin berbuat baik, pasti akan banyak yang suka dengan kita. Mengapa ketika aku rajin berbuat baik, namun masih ada orang yang tidak suka dengan aku? Apakah dengan berbuat baik, kita yakin bahwa semua orang pasti akan menyukai diri kita, tambah dekat atau menghormati kita? Tidak, pasti tidak. Berbuat baik tidak menjamin bahwa semua orang akan menyukai, tambah dekat, atau menghormati diri kita. Apa yang kita anggap baik mungkin tidak dianggap baik oleh orang lain. Ada yang tidak suka dengan diri kita ditunjukkan secara langsung dengan raut muka yang tidak bersahabat. Namun ada juga yang tidak suka dengan kita ditunjukkan dengan raut muka yang bersahabat apabila berhadapan dengan kita. Akan tetapi di belakang menjadi orang yang paling kejam sedunia. Jikalau begitu, buat apa kita berbuat baik? Padahal hasilnya tetap saja ada orang yang tidak suka dengan kita. Bukankah tujuan kita berbuat baik adalah agar semua orang nyaman di dekat kita dan senang dengan kita? Ya, mari kita tidak usah berbuat baik. Sekali lagi saya katakan, mari kita tidak usah berbuat baik. Jadi percuma saja berbuat baik ya guru. Jadi kita tidak usah berbuat baik ya. Ya, kita tidak usah berbuat baik. Percuma berbuat baik jika tujuan kita berbuat baik adalah untuk membuat semua orang senang dan nyaman dengan kita. Percayalah, suatu saat kita akan kecewa dan sakit hati jikalau tujuan kita berbuat baik itu untuk membuat orang lain senang. Kita akan mendapatkan kenyataan yang sungguh berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Orang yang kita perlakukan baik selama ini ternyata menusuk kita dengan kejam. Kita belajar dari kereta. Tujuan kereta diciptakan adalah untuk mengikuti rel kereta. Hanya itu tujuannya. Apakah ketika ada orang yang melihatnya tidak senang dengan dirinya, lalu kereta itu tiba-tiba berhenti mengikuti rel tersebut atau tiba-tiba keluar dari rel? Tidak kan? Kereta diciptakan hanya untuk mengikuti rel. Mau ada yang suka atau tidak, dia tetap mengikuti rel tersebut. Hidupnya ada di dalam rel itu. Dia tidak terikat dengan yang namanya suka atau tidak suka. Begitulah dengan diri kita. Kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 menyaksikan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat ya, tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk melakukan pekerjaan baik. Baik ada yang suka maupun yang tidak suka. Kita harus terus hidup di dalam perbuatan baik. Namun demikian, sebagai manusia, kita tidak seperti kereta. Kita bisa saja keluar dari jalur perbuatan baik. Bisa saja kita jemu berbuat baik. Mungkin karena kita kecewa dengan sesama kita, mungkin karena kecewa dengan diri sendiri, atau mungkin karena kecewa dengan Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, perbuatan baik yang kita lakukan tetap saja ada yang tidak suka, atau orang-orang yang kita perlakukan baik
justru menyakiti kita. Ingatlah, tujuan kita berbuat baik bukanlah untuk menyenangkan semua orang, akan tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu, untungnya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tidak dapat dipungkiri, pikiran manusia selalu berpikir tentang untung rugi. Percayalah, berbuat baik secara langsung akan berdampak baik buat diri kita sendiri. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Sebagaimana firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 menyaksikan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selamat berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin. Halo semua, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang membangun, subscribe channel YouTube ini, dan sebarkan video ini kepada teman-teman. Terima kasih, salam sehat dan semangat belajar selalu.